Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat berjumpa kembali di podcast Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1. Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pantun lagi nih. Pantun ya? Bentar, kalau nggak nyambung dikit nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ada pantunnya, biar hangat. Ya, oke. Makan teri yang baru matang. Cakep. Ya. Paling enak pakai nasi. Artinya Kang Iwan. Kawan pajak yang budiman, mari kita bahas kode otorisasi. Halo kawan pajak, perkenalkan saya Iwan yang akan menawani perbincangan kita dalam podcast kali ini. Kali ini kita akan membahas kode otorisasi. Kode otorisasi. Dan tentunya saya tidak sendiri kawan pajak. Saya ditemani oleh narasumber dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1 yaitu Kang Dedi Permana. Ya Kang Dedi, apa kabar nih Kang Dedi? Alhamdulillah kabar baik Kang Iwan. Alhamdulillah. Semoga kawan pajak juga dalam keadaan sehat. Amin, amin. Oh iya Kang Dedi, kemarin kan kita sudah bahas terkait SPT tahunan Kang Dedi ya. Tahunan. Di podcast sebelumnya. Ya. Kemudian di situ kita tahu bahwa ada 2 kewajiban yang harus kita lakukan ya. Betul. Supaya kita bisa mengakses nanti untuk pelaporan SPT tahunan melalui Cortex ya. Ya. Yaitu kita melakukan aktivasi akun. Ya. Kemudian kita meminta kode otorisasi Kode ya. otorisasi. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang ini ya Kang Didi, yang kode otorisasi ya. Kode otorisasi. Betul. Karena yang aktivasi akun sudah kita bahas di podcast sebelumnya ya Kang Dedi ya. Oke Kang Dedi, mungkin kawan pajak biar tahu dulu nih Kang Dedi, Ya. kode otorisasi itu apa sih sebenarnya Kang Dedi? Ya, baik. Jadi begini kawan pajak ya. Untuk melaporkan SPT tahunan ya, yang saat ini lebih praktis, lebih mudah menggunakan jaringan elektronik ya, secara elektronik gitu ya. Maka pelaporannya secara online dan setiap dokumen wajib pajak ya, contohnya SPT tahunan itu kan perlu pengesahan ya, perlu pengesahan bahwa benar yang melaporkan adalah wajib pajak. Nah, kalau dulu ya sebelum adanya saluran elektronik, kawan pajak kan ketika melaporkan SPT tahunan wajib tanda tangan basah. Tanda tangan basah. Nah itu adalah bentuk otorisasi bahwa benar yang melaporkan adalah si wajib pajak itu sendiri. Oh gitu. Nah karena ini secara elektronik, maka pengesahan atau tanda tangannya berubah menjadi tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik. Betul, tanda tangan elektronik inilah nanti yang bisa kita anggap sebagai sertifikat elektronik. Ya. Sertifikat elektronik yaitu dengan kode otorisasi dari DJP. Oh jadi DJP menyediakan tanda tangan elektronik berupa kode otorisasi Kode ya. otorisasi, ya. betul. Jadi kode otorisasi ini bisa digunakan di Cortex ya. Ya di Cortex. Betul. Nah sebenarnya di ini Kang Dedi di Cortex itu selain kode otorisasi apakah bisa untuk yang lain gitu? Jadi gini. Untuk kode sertifikat elektronik yang lain gitu? Begitu ya, baik. Kalau di kode otorisasi DJP itu memang hanya diterbitkan oleh DJP untuk Cortex saja sebenarnya. Cortex saja. Di luaran itu memang dokumen elektronik itu sudah banyak penyedia jasa ya, jasa yang menyediakan sertifikat digital. Oh gitu. Ya, untuk dokumen-dokumen pribadi atau dokumen-dokumen yang perlu pengesahan si pembuat dokumen. Contohnya misalkan BSSN gitu ya, yang berbayar ini ya. Ini berbayar, ini dan terverifikasi bisa digunakan di mana saja begitu ya. Nah, jika kawan pajak memiliki penyedia jasa tersebut ya yang sudah menggunakan sertifikat digital yang diterbitkan oleh penyedia jasa tersebut,
maka masih bisa digunakan di Cortex. Masih bisa digunakan, yaitu sertifikat digital yang terverifikasi. Nah, di luar itu jika kawan pajak tidak memiliki sertifikat digital yang terverifikasi tersebut, maka bisa menggunakan sertifikat digital yang diterbitkan oleh DJP, yaitu kode otorisasi DJP. Ini gratis. Kode otorisasi, ya. Oke. Jadi kawan pajak tinggal meminta saja atau melakukan permohonan melalui Cortex ya untuk kode otorisasi tersebut. Oke. Seperti itu. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah nanti ketika akan melaporkan SPT ya, ketika kita akan mensubmit ya istilahnya gitu, mensubmit SPT udah sesuai nih, udah semua sudah kita isi, tinggal kita submit atau kita kirim gitu, seperti itu. Nah, wajib pajak harus memiliki kode otorisasi ini atau nanti kita sebut sebagai paspres ya. Oh gitu. Paspres. Nah, paspres ini berbeda dengan password. Kalau password nanti digunakan saat kita login pertama masuk ke Cortex ya. Kemudian ketika akan melaporkan SPT ya atau mengirimkan SPT, maka kita perlu namanya paspres. Nah, paspres ini istilahnya pembubuhan tanda tangan elektroniknya gitu ya. Gitu. Nah, bahwa benar ini yang memiliki paspres itu si wajib pajak itu sendiri. Gitu ya, pembubuhan tanda tangan elektronik. Oke. Baik Kang Dedi, kalau kode otorisasi itu apa sih sebenarnya Kang Dedi? Ya baik, jadi kode otorisasi itu sebenarnya pengganti tanda tangan. Pengganti tanda tangan. Pengganti tanda tangan. Jadi kalau tanda tangan basah ya. Tanda tangan basah, ya. Kalau kawan pajak dulu lapor SPT sebelum menggunakan saluran elektronik kan pakai kertas ya. Pakai kertas. Itu harus tanda tangan basah agar dikenali atau bahwa benar yang melaporkan itu adalah si wajib pajak itu sendiri. Memang yang melaporkan berhak untuk melaporkan SPT-nya ya. Ya, betul. Nah, karena sekarang menggunakan saluran elektronik, maka tanda tangan basah itu diganti menjadi tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik, oke. Ya, tanda tangan elektronik itulah nanti yang kita sebut sebagai sertifikat digital. Tanda tangan elektronik tersebut ya bisa digunakan ya setelah wajib pajak menginput paspresnya. Ya. Oh, jadi penandasahannya adalah paspres. Paspres tersebut, begitu ya. Jadi yang memiliki paspres itu sebaiknya ya memang wajib pajak itu sendiri. Yang bersangkutan ya. Betul ya. Berhak ya. Yang berhak. Nah ini kalau sertifikat kode otorisasi ya. Ya, kode otorisasi berarti merupakan bagian dari tanda tangan elektronik ya. Karena kan Betul. kita di luaran mungkin mengenal ada tanda tangan apa namanya yang dari BRIN ya atau BSSN ya. Itu kan ada tanda tangan elektronik juga. Betul. Bedanya apa itu Kang Dedi antara kode otorisasi dengan tanda tangan tersebut? Ya betul. Jadi kalau di luaran Cortex ya kita mengenal namanya sertifikat digital yang sudah tersertifikasi. Oke. Ya, itu adalah yang mempunyai jasa untuk menyediakan tanda tangan elektronik ya atau sertifikat digital, yaitu sudah tersertifikasi dan itu berbayar Kang Iwan ya. Yang itu berbayar. Tapi kalau kawan pajak sudah memiliki sertifikat digital dari penyedia jasa tersebut masih bisa digunakan di Cortex. Bisa digunakan. Nah, tapi kan ada keterbatasan, mungkin kawan pajak tidak memiliki itu gitu ya. Tidak mempunyai sertifikat digital yang dari yang tersertifikasi. Nah, jika kawan pajak tidak memiliki itu, maka bisa mengajukan namanya kode otorisasi dari DJP. Dan ini gratis ya, tidak berbayar ya. Pengajuannya nanti bisa di Cortex itu sendiri. Jadi kawan pajak silakan nanti kalau kawan pajak memiliki sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik yang dari aplikasi yang lain gitu. Betul. Itu bisa sama diperkenalkan di Cortex atau jika tidak memiliki kawan pajak bisa menggunakan kode otorisasi ini ya. Betul. Itu dia tidak tersertifikasi namun bisa digunakan di Cortex hanya ini di Cortex saja. Oke, kemudian Kang Dedi
untuk pengajuan kode otorisasi sendiri itu cukup kita mengajukan terus kita sudah punya atau ada beberapa tahapan? Ya, tahapannya itu nanti harus pengajuan dulu ya, pengajuan dulu di Cortex. Setelah pengajuan selesai, nanti kode otorisasi tersebut harus kita cek ke validitasannya ya. Kita harus cek nih sudah valid atau belum kawan pajak. Gitu ya. Jadi kita validasi dulu kode otorisasinya, yaitu step keduanya. Oh, jadi kita permohonan dulu di Cortex, kemudian validasi. Validasinya di Cortex juga? Di Cortex juga, seperti itu. Oke kawan pajak, berarti kita bisa bahas dua bahasan ya. Sekarang ya kita bahas pengajuannya dulu mungkin Kang Dedi ya. Yang tahap 1 itu permohonannya kawan pajak. Tata cara permohonannya itu seperti apa Kang Dedi? Ya. Nanti kawan pajak untuk mengajukan kode otorisasi atau sertifikat digital, kawan pajak setelah login di Cortex ya, setelah masuk, nanti masuk ke halaman ke portal saya ya, menu portal saya, nanti pilih yang permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Oh, nah, nanti portal saya, otorisasi sertifikat digital. Ya, nanti setelah klik di situ akan masuk ke halaman permohonan sertifikat digital. Oh. Ya. Nah, di halaman tersebut kawan pajak bisa memilih jenis sertifikatnya yang kode otorisasi DCP yang gratis tadi. Oke. Ya. Kode otorisasi DCP pilih yang gratis tadi, nanti akan diminta untuk membuat paspres. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa paspres itu digunakan ketika kita akan mengesahkan tanda tangan itu. Ya, paspresnya kriterianya sama dengan pembuatan password ya, minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka dan karakter khususnya. Oh, seperti itu. Kalau kita samakan dengan password bisa juga Kang Dedi? Bisa, tidak ada masalah. Bisa berarti disamakan. Password dan paspres bisa kita samakan ya. Betul. Berarti kemarin kita sudah bahas terkait aktivasi akun, itu di situ kita bahas tentang password ya. Password. Nah, nanti kalau kawan pajak mungkin wah males ribet ini paspres apa, password apa, samakan boleh. Samakan tapi boleh. Kalau ingin lebih aman silahkan dibedakan mungkin gitu Kang Dedi. Ya, kalau mau aman bisa dibedakan. Oke. Nah, setelah kita tadi memilih dan memasukkan paspres, ketentuan paspresnya berarti sama ya dengan password ya Kang Dedi? Sama, iya betul. 8 karakter, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka dan karakter spesial. Ya, jadi misalnya kalau kita pakai pajak 1 2 3 gitu bisa ya? Bisa, pajak 1 2 3 pagar. Oh, pagar. Iya, Pagarnya jangan lupa ya. Ada karakter khususnya. Betul. Ya. Oke Kang Dedi, setelah kita memasukkan paspres ini terus nanti tinggal centang pernyataan. Ada centang pernyataan ya, juga. Lalu kirim. Oke, setelah kita kirim nanti kita akan menerima tanda terima. Tanda terima sudah berhasil mengajukan sertifikat digital. Oh, ini tahap 1 ya. Tahap berarti 1 ya, sudah selesai menerima sertifikat digital. Kemudian Kang Dedi, tadi kan ada untuk kode otorisasi ini hanya untuk wajib pajak tertentu, wajib pajak orang pribadi, badan, atau seperti apa nih Kang Dedi? Ya, jadi untuk kode otorisasi ini untuk orang pribadi. Hanya bisa di orang pribadi ya? Orang pribadi saja. Kalau badan nanti tidak akan ketemu ya menu permohonan kode ya, otorisasinya? Enggak ada, tidak ada. Nanti kan kalau masuk ke menu badan kan harus impersonate ya, dari akun orang pribadi. Oke. Jadi yang digunakan adalah sertifikat digital dari orang pribadi tersebut. Oke, berarti menu ini, menu permintaan kode otorisasi kawan pajak hanya ada di wajib pajak orang pribadi saja. Betul. Kemudian Kang Dedi tadi ada 2 tahap kan ya? 2 tahap. Nah, tahap yang kedua ini seperti apa Kang Dedi? Tahap yang kedua untuk cek validitas kode otorisasi. Betul. Setelah kawan pajak mengajukan kode otorisasi, jangan lupa dicek validitasnya ya, sudah valid atau belum. Nanti kawan pajak bisa cek di portal saya ya, kembali ke portal saya, nanti masuknya ke profil saya. Oh, tadi sama portal saya, tapi bedanya di masuk profil ke profil saya, ya betul. Nanti kalau sudah masuk ke profil saya, nanti ada menu nomor identifikasi eksternal. Oke. Ya, nomor identifikasi eksternal, di situ nanti ada halaman
nomor identifikasi eksternal dari wajib pajak, kemudian tabnya pilihnya yang digital certificate, ya, sertifikat digital. Oke, setelah nomor portal saya, profil saya, cari yang nomor identifikasi eksternal, terus di situ di nomor identifikasi eksternal kita pilih yang digital certificate. Betul. Oke, Setelah itu nanti dicek tuh ada pengajuan sertifikat digital kita yang tadi. Nah, statusnya itu valid atau invalid. Nanti cek di situ ya. Kalau ternyata masih invalid ya, masih invalid berarti belum bisa digunakan. Oh, gitu. Nah, kita harus merubahnya menjadi valid. Kita harus merubahnya menjadi. Ya, caranya list permohonan itu kita geser ke kanan, yang di paling kanan. Nanti di situ ada tombol periksa status. Oh. Ya, periksa status, kita klik ya, periksa status, kita klik, nanti muncul di sebelah kanannya lagi tombol menghasilkan. Nah, kalau sudah muncul tombol menghasilkan, klik tombolnya. Klik tombol menghasilkan. Tombol menghasilkan diklik, nanti setelah itu kita cek sertifikat digitalnya sudah berubah menjadi valid. Oh, kalau sudah valid berarti sudah bisa digunakan. Oke, Kang Dedi. Itu seperti itu. Kemudian Kang Dedi, ini apakah ada di YouTube atau di apa yang kita bisa lihat tutorial mungkin Ya, lebih betul. lengkapnya gitu Kang Dedi? Agar kawan pajak lebih jelas ya, nanti di YouTube resmi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu di Ditjen Pajak RI Ditjen Pajak RI ya. Nah, itu nanti di situ ada tutorial untuk penerbitan kode otorisasi DJP atau KO DJP. Nanti kawan pajak sekalian waktu akan mengajukan bisa sambil lihat YouTube gitu. Oh iya. Kalau misalnya tadi belum jelas bisa Ya. sambil lihat video Betul. YouTube-nya sambil dicek gitu ya kawan pajak Seperti ya. itu. Oke Kang Dedi, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Kang Dedi? Baik. Jadi kawan pajak jika sudah melakukan aktivasi akun Kortex di tahun ini ya, jangan lupa sekalian untuk permohonan kode otorisasi DJP-nya ya, sekalian itu berarti udah login langsung permintaan, agar nanti di awal tahun kawan pajak tinggal melakukan pelaporan SPT tahunannya saja. Karena sudah bisa login dan tanda tangan elektroniknya sudah bisa digunakan. Oke, berarti nanti tinggal melakukan pelaporan SPT tahunan. Betul, Ya. Oke. Baik kawan pajak, sepertinya sudah lengkap ya pembahasan kita pada perbincangan terkait kode otorisasi, dari mulai permintaan, siapa yang bisa mengajukan, kemudian setelah permintaan kita melakukan validasi kode otorisasinya. Semoga obrolan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kawan pajak sekalian. Kita tutup dengan pantun dulu kali. Wah, pantun lagi nih. Iya, tadi udah pantun masa nggak Siap-siap ditutup? cakep nih saya. Cakep. Jalan-jalan ke Jati Asih, Cakep. tidak lupa membeli jajanan. Artinya Kang Iwan. Atas perhatian kawan pajak diucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak sekalian. Oke, stay tune terus di channel Kanwil DJP Jawa Barat 1. Terima kasih banyak untuk Kang Dedi selaku narasumber, dan juga terima kasih kepada kawan pajak yang sudah memantau podcast pada kesempatan kali ini. Jangan lupa kawan pajak ajak teman atau saudara untuk follow IG, Instagram Kanwil DJP Jawa Barat 1 di @pajakjabar1 untuk info terbaru seputar perpajakan. Sampai jumpa kawan pajak di podcast selanjutnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.